Cuman kan yang namanya kita, namanya juga julid fisabilillah ya, kan ada pasti ada syahidnya juga ya. Ini dia. Dan buat teman-teman yang dengar ini ya semua ya, mohon untuk bisa membedakan bahwa Israel itu adalah sebuah negara yang didirikan dengan asas ideologi Zionisme. Tapi seringkali orang Zionis ini dia memutarbalikkan narasi bahwa orang yang anti Zionis ya artinya anti Semit gitu. Palestina masih jadi pembahasan hangat sampai hari ini, episode 2 Deep Talk. Oh iya, sebelum itu biar teman kumparan gak lupa, di sini masih ada Gary dan juga Pak D. Haji Surya. Selamat bagi kawan kumparan. Nah ini kita masih ngomongin Palestina nih. Puji Tuhan, alhamdulillahnya udah kondusif Pak D. Pak D tahu kan, kalau misalnya saat ini, kayaknya untuk saat episode kita tayang ini, maksud saya pas kita ngambil gambar ini, kerekam ini, masih hari kedua gencatan senjata. Iya. Nah menurut Pak D gimana di gencatan senjata itu? Gencatan senjata ini memang dimanfaatkan oleh kedua belah pihak ya. Yang pertama oleh Israel. Mungkin praduga saya bahwa ini memang ada pergantian pasukan, juga peralatan tempur. Tapi at the same time itu bagi Hamas sendiri mencoba memasukkan barang-barang logistik, barang-barang kemanusiaan untuk rakyat di Gaza sendiri. Jadi antara keduanya sedang melakukan sesuatu yang berguna bagi masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah jeda ini perang lagi atau akan jeda terus? Kalau aku berharap sih long lasting nih. Pak D, capek lah kita ngelihat mereka perang-perang terus dan juga kan dampaknya juga sampai sini. Tapi yang menarik lagi nih Pak D nih, mereka tuh punya strategi masing-masing. Kalau Israel ngelepasin berapa, Palestina ngelepasin berapa. Ini kita dalam konteks pelepasan sandera ya Pak D ya. Iya. Pak D bisa ceritain sedikit tuh. Sebenarnya apakah pelepasan sandera ini memang menjadi syarat yang mutlak untuk gencatan senjata? Kalau hitung-hitungan saya bahwa salah satu target itu memang untuk tukar-menukar sandera. Tapi yang kedua, kelihatannya Israel itu akan dalam tanda kutip melucuti Hamas. Ya. Dan yang ketiga, dan ini yang mulai banyak dibicarakan, sebetulnya yang diincar Israel itu adalah wilayah utara dari Gaza. Jadi nanti akan dijadikan semacam zona keamanan dan akhirnya yang namanya wilayah Gaza itu akan berkurang lagi. Semua perang dengan Israel itu berakhir dengan satu, berkurangnya wilayah. Wilayah kekuasaan Hamas atau wipe out all Hamas. Ya, saya kira kalau semuanya saya kira enggak, tapi mungkin bagian utara dari Gaza itu akan dicaplok lah oleh Israel. Makin menarik nih Pak D. Kalau kita tadi ngomongin Israel, strateginya Hamas sendiri Pak D lihat gimana? Mereka kan faksi politik terbesar sebenarnya di Palestina. Dukungan masyarakat juga besar. Sebetulnya kan peperangan ini bukan peperangan yang mudah. Ketika sudah peperangan di di atas tanah seperti ini. Kita lihat bagaimana perang di Vietnam, Amerika aja nggak bisa menang. Betul. Nah ini juga nggak mudah. Makanya ini betul-betul unpredictable. Apakah Israel hanya cukup mengambil wilayah di utara atau kemudian dia juga mau menghabisi sampai tengah. Nah, ini yang menjadi masalah dan harus kita lihat dari waktu ke waktu dan di tengah-tengah itu kan ada yang namanya negosiasi. Mudah-mudahan yang terbaik buat semuanya lah. Saya kira kemarin Joe Biden juga sudah mengatakan bahwa two-state solution itu harusnya didorong. Kan? Nah, mudah-mudahan itu dari hati yang terdalam. Two-state solution is only solution bagi mereka. Ya. Tapi yang menarik baru hari ini juga mungkin informasi buat teman kumparan, bos Mossad, bos CIA sama PM Qatar tuh mediator dari perundingan Israel Hamas baru bertemu di Doha. Ya. Nah semoga aja ada hal yang baik sehingga terus ini atau ceasefire ini bisa bertahan lebih lama. Nah kita geser sedikit ke tanah air. Justru di tanah air itu dukungan terhadap Palestina, dukungan terhadap kemanusiaan itu makin masif Pak D. Pak D juga ngelihat kan? Ya Indonesia di Indonesia memang menarik sekali melihat Indonesia memberikan dukungan kepada Palestina. Tapi bukan hanya Indonesia. Kalau kita lihat dari London sampai Amerika, jalanan juga penuh. Jadi ada people power. Tapi yang menarik adalah media power. Online power dan itu juga ada arminya.
Ya, arminya tuh di Indonesia army tapi nggak di dunia nyata ya. Iya. Di dunia maya juga ada penggeraknya. Nah, Oh, sekarang kita tuh udah sama penggeraknya. Pak Ade tahu nggak nih siapa? Saya hanya tahu namanya Iya. Mas Grace. Iya, di thumbnail sih pasti udah kelihatan kan. Iya. Namanya siapa? Ya, sekarang kita nyontek dikit nih, Erlangga Greznisov nih namanya agak ke Rusia-Rusiaan nih. Mas Grace aja. Ya, dia bikin Rusia campur ke Indonesia jadi ada Mas Grace. Selamat datang Mas Grace. Selamat Ya, datang di terima Deep kasih Talk atas sambutannya. episode Iya. kedua. Pak De. Kabar gimana, Mas? Alhamdulillah baik. Kayaknya makin sibuk sekarang. Betul. Tapi selalu tersenyum nih. Iya, jadi komandan. Jadi Komandan. banyak sekali anunya kan pasukannya. Jadi mengatur apa itu namanya pasukan. Betul. Yang namanya komandan pasti capek Pak D, tapi strateginya udah di luar kepala lah. Mas Grace nih, kita mungkin dari hal yang basic dulu deh Mas Grace. Mas Grace ini sebenarnya kita mau bicara backgroundnya dulu. Apakah backgroundnya dari dulu seorang influencer atau ini adalah dunia baru bagi Mas Grace sendiri nih? Sebelum kita masuk ke lebih khususnya lagi. Oke, sebenarnya secara pribadi aku sebenarnya senang untuk bicara mengenai berbagai hal gitu ya. Terutama mengenai sejarah, kemudian bahasa dan juga budaya gitu. Selama aktif di X atau Twitter, saya seringkali melakukan bikin thread lah ya ceritanya, Utas. bikin utas gitu ya, mengenai berbagai hal dan terutama setelah 7 Oktober gitu ya, penyerangan Hamas itu, saya banyak share mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Palestina dan Israel. Mulai dari sejarahnya bagaimana akar permasalahan ini bisa terjadi, terus dinamikanya bagaimana, pola pikir orang Israel itu seperti apa, itu sudah sempat menjadi pembahasan. Pada suatu ketika saya sempat membuat sebuah tweet bahwa isinya bagaimana kalau kita nih coba untuk serang nih gitu Twitter anggota IDF nih, karena kan mereka sering banget nih update gitu, lagi di Gaza nih kita foto-foto gitu kan, lagi di reruntuhan mereka bikin caption begitu gitu kan, wah ini kalau di Indonesia kena rujakan banget nih gitu. Pas saya lihat di kolom komentar ternyata belum ada nih orang Indonesia yang aktif, paling orang internasional yang memang mengutuk serangan itu secara normatif, paling itu sih. Cuman belum ada yang kayak gitu. Iya. Belum ada sih yang kayak gitu. Tapi kalau dari apa itu namanya dari kuliahnya sendiri mendukung ya untuk melakukan hal-hal semacam itu. Justru beda banget. Background edukasinya nih. Aku teknik industri. Teknik industri. Waduh. Teknik industri menjadi komandan cyber army against Zionis. Zionis. Iya. Terus balik ke tadi nih. Berarti setelah membuat utas tadi itu langsung kepikiran gerakan julid Itu visabilillah. sama sekali belum. Belum. Gitu. Baru cuma bikin utas ini aja gitu. Kalau kita Iseng-iseng nih, jangan-jangan nih? iseng betul. Awalnya nggak ada kepikiran untuk bakal jadi gerakan besar gitu. Cuman ternyata dari utas itu ternyata banyak loh yang ternyata jadi viral, sempat juga utas itu di-upload di Instagram, kemudian di TikTok, sehingga akhirnya diminta lagi nih, ditagih nih sama netizen, Kak yang lain mana nih kurang gitu. Iya. Gitu. Tapi beroperasinya cuma di X. Untuk saat ini di X, untuk koordinasi dari aku pribadi di X. Tapi kalau yang lain memang sudah mulai merambah di TikTok, di Omet TV, di Instagram. Ya. Padahal bosnya X, Pak D tahu kan? Baru aja, aduh nih bosnya X. Bosnya X barusan dari Israel. Iya. Serang juga lah. Iya. Makanya lagi dibujuk pengen ke Gaza juga kan Iya. sama. Apa nggak khawatir nanti ditutup sama bosnya X? Hah? Ya kekhawatiran itu ada, cuman kan yang namanya kita namanya juga julid visabilillah ya kan, pasti ada syahidnya juga ya. Nah ini dia kenapa namanya julid Visabilillah. ada visabilillahnya. Ini ada urusannya dengan kematian nggak ya nih? Coba, Mati akun ya. Jadi gimana tuh? Julid gimana? Visabilillah gimana tuh maksudnya tuh? Ya, julid kan artinya ya kita nyinyir gitu ya, kita membuat berbagai respon negatif gitu di media sosial mereka, kita spamming kalimat-kalimat negatif, dan visabilillah maksudnya tuh di jalan Allah.
kayak gitu. Jadi kita melakukan ini ya tujuannya ada sebagai pembelaan terhadap warga di Palestina dan juga sebagai bentuk kita melawan okupasi Zionis di tanah Palestina. Kenapa nggak julid melawan penjajah begitu? Ya, occupation. Ya. Itu juga sebenarnya natural aja gitu, tumbuh ininya gitu. Karena kan ada istilah jihad fisabilillah kan gitu. Jadi agar rhyme-nya pas gitu lah sehingga dibuat seperti itu. Oke. Kalau gitu udah berapa sekarang jadi pertumbuhan dari cyber army Mas Grace udah berapa nih pertumbuhannya? Kalau yang sejauh ini aku amati dari sebelum tanggal 7 aja Mas Kris. Sebelum 7 Oktober sebelum pecah. Sebelum pecah perang memang enggak bisa dipastikan berapa ya untuk cyber army ini karena belum sama sekali pernah terbentuk sebelumnya. Kalau indikatornya dari followers aja dulu deh biar lebih jelas nih followersnya Mas Kris tuh berapa dulu sebelum tanggal 7 tuh pecah dan tiba-tiba Mas Grace udah mulai buat utas terus tiba-tiba growthnya gimana Sur? Sebelum bikin utas itu 160 Kak. 160 Kak, sekitar segitulah. Kemudian sekarang 250 Kak. Waduh, 1/4 juta. 1/4 juta. Nambahnya 1/4 juta Pak Ade. Iya. Itu ada divisi-divisinya apa nggak ya? Ya itu dia tuh. Nah itu juga baru dibentuk sebenarnya. Oh, ada divisinya. Baru dibentuk karena kemarin sempat kita ada kabar kalau rumah sakit di Gaza kan diserang sama sekolah Quran Malaysia kan. Rumah sakit Indonesia di Gaza. Nah itu sebagai respons terhadap serangan itu kita berpikiran untuk membuat serangan umum gitu istilahnya ya. Nah kalau kita butuh melakukan serangan umum artinya ya kita memerlukan koordinasi lebih nih, nggak bisa secara natural lagi gitu, harus ada suatu gerakan lagi yang terkoordinasi. Nah gerakan Mas ini saya lihat bukan hanya di Indonesia tapi juga dengan Malaysia. Di Malaysia betul. Ini apa ini targetnya nih dengan Malaysia? Kenapa juga hanya dengan Malaysia tidak dengan Arab Saudi dan yang lain misalnya? Tadi aku nambahin dikit deh, biar sekalian nih. Aku penasaran tuh gimana cara ngumpulin pasukannya tuh Indonesia Malaysia loh. Bilateralnya aja kadang-kadang naik turun ya. Apalagi netizennya juga. Itu netizen kita sama Malaysia juga gesek-gesekan terus. Gimana iya nih? Betul. Nyatuin baru kali ini aja ya Indonesia Malaysia karena ada common enemy. Betul ya, ada common enemy. Gimana? Sebenarnya secara natural aja karena kebetulan kan bahasa kita mirip sehingga apa yang terjadi di Indonesia di Kanal Maya orang Malaysia pun tahu dan begitu juga sebaliknya. Jadi ya secara natural aja gitu terbentuk antara koalisi seperti ini. Dan sebenarnya ini bisa menjadi gerakan yang global, bisa. Hanya saja saat ini kan kalau kita lihat bahwa netizen Indonesia kan yang lebih menonjol dalam tanda kutip untuk narasi-narasi gitu dia. Lebih ganas atau buas lah. Kita mungkin nggak pernah kayak ngelihat mungkin netizen Pakistan atau Arab Saudi misal ngomong belak-belakan soal sesuatu kan mungkin nggak pernah atau jarang. Tapi kalau Indonesia kan kita lihat terus kayak gitu. Lalu netizen ini mentargetkan institusi tertentu atau seluruh orang Yahudi atau orang Israel atau pemerintah Israel atau hanya angkatan bersenjatanya misalnya. Atau IDF-nya aja. Atau IDF-nya ya. Nah, itulah sebabnya kita butuh yang namanya teknis gitu ya, teknis untuk melakukan serangan. Jadi yang pertama kali yang selalu saya wanti-wanti ke teman-teman di media sosial bahwa kita perlu membedakan mana Zionisme dan mana Yahudi dan mana negara Israel. Dan buat teman-teman yang dengar ini semuanya mohon untuk bisa membedakan bahwa Israel itu adalah sebuah negara yang didirikan dengan asas ideologi Zionisme gitu. Sebelum Israel berdiri, Zionisme ditujukan agar negara Israel bisa berdiri, bahwa orang-orang Yahudi punya tanah sendiri seperti itu. Setelah Israel dia merdeka gitu pada 14 Mei 1948. Nah dari situ gerakan Zionisme jadi berubah lagi, misinya itu mempertahankan negara Yahudi tetap ada dan tetap untuk mengistimewakan orang Yahudi saja seperti itu. Sedangkan
Yahudi ya adalah ras, kemudian agama yang seperti kita ketahui ya perlu juga untuk dihormati dan kita harus respect dengan itu begitu. Ya, jadi yang diserang yang mana nih? Yang kita serang ya jelas Zionisme, penjajahan Israel terhadap Palestina. Jadi kita tidak bisa melakukan serangan kepada orang Yahudi gitu secara gebiah gitu ya. Karena itu artinya ya kita nggak bijak seperti itu. Tapi ada pro kontra juga nih Mas Grace nih. Takutnya tuh ada tudingan kalau misalnya Mas Grace nih kalau bahasanya tuh anti Yahudi, anti Semit, berarti itu sama sekali nggak benar ya? Nggak benar, itu tidak benar. Tapi seringkali orang Zionis ini dia memutarbalikkan narasi bahwa orang yang anti Zionis ya artinya anti Semit gitu. Padahal tujuan utamanya cuma anti Zionisnya itu gerakannya yang betul. Ya. Oke, targetnya apa Mas? Apa KPI Anda ini untuk sebuah kemenangan sendiri apa? Oke, jadi kita memang melihat ada tentu respon gitu ya dari apa yang dihadapi oleh tentara Israel dan media-media propaganda mereka. Jadi Israel itu memiliki sebuah program namanya Hasbara, yaitu adalah kanal-kanal propaganda mereka di mana mereka mengerahkan orang-orang, anak-anak muda, mahasiswa, kemudian para influencer untuk bisa menyuarakan propaganda mengenai Israel secara positif. Nah, kita melawan itu, gitu ya, melawan orang-orang agen Hasbara, kemudian tentara atau polisi IDF, dan saat kita melakukan penyerangan di kanal media sosial pun banyak sekali dari mereka yang merasa sangat amat terganggu, sangat merasa risih, dan ada juga sempat yang lapor ke polisi karena merasa diteror, gitu, dan ada juga yang sempat tutup akun gitu karena nggak kuat atau kena ban gitu ya karena kena report terus-terusan gitu. Gini Mas Kris nih, ada yang mungkin kalau kita bilang nih pro kontra ya Pak De ya. Ya pro kontra kadang-kadang tuh Mas Grace tuh aku juga ngikutin Mas Grace kalau misalnya ini suka muncul di timeline aku di X lah. Ya itu kadang-kadang Mas Grace tuh kalau bahasa sekarangnya tuh melakukan doxing terhadap IDF, tapi yang aku lihat tuh IDF aja yang di ini. Itu kan pro kontra tuh gimana Mas Grace ngeresponnya? Katanya banyak ada yang sisi sini pro, ada yang bilang nggak apa-apa lah, ini kan tentara mereka yang menduduki tanahnya Palestina atau mereka yang melakukan pembantaian di Gaza nggak apa-apa digituin. Tapi ada juga yang kontra, doxing adalah red line lah yang nggak bisa dilewatin. Gitu Bang, gimana tuh Mas? Sebenarnya pada dasarnya ini bukan suatu doxing karena mereka sendirilah yang kasih yang mencantumkan nomor WhatsApp mereka, email mereka di akun mereka, dan kalau sudah ada di situ ya berarti netizen kita ya punya jalur untuk memanfaatkan itu dia. Jadi sebetulnya ini bukan doxing ya menurut Mas, artinya mengambil dari sumber-sumber yang terbuka sebetulnya. Sumber-sumber yang terbuka, namun akan sangat mungkin terbuka kemungkinan yang namanya netizen kita ya kadang kan bisa nyari, bisa ngulik informasi sampai sedalam itu yang tadinya private bisa jadi sangat mungkin terbuka kayak gitu. Dan di mana kita tahu bahwa yang namanya peperangan ini kan benar-benar bukan, bahkan kita bisa menganggapnya ini bukan perang, ini adalah genosida. Dan genosida adalah kejahatan yang paling jahat yang pernah dilakukan oleh umat manusia, dan tidak ada lagi kejahatan selain yang itu yang paling parah. Dan apa bandingan antara doxing dengan genosida? Tentu beda jauh gitu. Doxing apa sih yang paling dari seorang pelaku genosida? Membuka Data pribadi. Itu adalah yang satunya membunuh sebuah kelompok tertentu kan gitu secara umum gitu kan. Ya. Jadi Mas akan mengatakan bahwa sebetulnya kalaupun itu doxing itu ya levelnya masih nggak apple to apple ya Pak De. Ya, dibandingkan genosida itu ya kalau bahasanya itu baina sama wal ard, antara langit dan bumi gitu ya. Jelas. Ya, jadi sah-sah saja kalau jadi sah-sah saja kalau menurut Mas nih. Jadi yang aku tangkap dari Mas Grace tuh nggak sebanding lah apa yang dilakukan dengan genocide. Ya kalau misalnya kita lihat udah 15.000 kan. Jumlah korban di Gaza yang tewas itu baru di Gaza, belum lagi yang di tepi barat. Dan kebanyakan itu anak-anak dan wanita. Iya. Oke. Mas juga aku pengen tahu pengalaman Mas Grace nih.
ketika mencoba menteror itu kan IDF tuh tentara dan salah satu kalau nggak salah correct me if I'm wrong, mereka tuh masuk di most powerful army in the world, bahkan 5 besar. Tuh punya pengalaman nggak yang maksudnya sampai membuat Mas Grace tuh takut ketika sedang mencoba meneror atau mereka punya resisten yang kayak gimana dan tahu tuh kalau misalnya kita bakal nanti didoxing. Ada nggak pengalaman gitu Mas? Pengalaman yang paling mencengangkan lah atau paling menantang gitu? Benar, yang paling mencengangkan sejauh ini ya dilaporin ke polisi itu sama ada ancaman untuk dihack akun saya. Polisi yang paling ini sih. Oh, dilaporin ke polisi Israel. Polsek gitu. Tel Aviv gitu misalnya. Benar. Iya. Gimana tuh Mas? Jadi mau dihack? Iya. Sejauh ini ya itu ancaman yang paling nyata, yang kelihatan gitu ya dari mereka. Cuman sejauh ini saya merasa itu bukan suatu hal yang menjadi penghalang untuk kita meneruskan gitu. Kalau memang dikatakan bahwa Israel memiliki teknologi yang tinggi, nah itu benar. Hanya saja di sini kita bukan berbicara mengenai teknologi lagi gitu. Kita berbicara mengenai mental. Iya. Ya. Bahwa mental seseorang tentu berbeda satu sama lain, dan apalagi kebanyakan anggota IDF ini adalah banyak di antara mereka yang masih muda, mereka juga main TikTok, mereka main media sosial, dan ranah media sosial pun juga menjadi kehidupan buat mereka selain kehidupan ketentaraan mereka. Dan saat mereka lagi sibuk perang di Gaza gitu, mereka meneror warga sipil, ya sekarang gantian kita yang teror gitu di dunia maya. Mungkin yang menarik gini Mas, sedikit balik ke pas dilaporin itu pengen Mas tahu dari mana ya dilaporin ke pihak berwajibnya Israel, dan apa tiba-tiba ada yang kalau kita kan, kalau aku sebagai wartawan tahu lah kalau misalnya dipanggil pasti ada surat panggilannya ya Pak Ade ya. Iya. Dibuatin story. Dibuatin story IG gitu. Oh, ini ada orang dari Indonesia ngedoxing saya. Ini saya lagi membuat laporan di polisi. Tolong ya, ini report orang kayak gitu. Iya. Mas, yang Anda serang itu mostly adalah angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata dan sebagian yang channel propaganda Hasbara. Oh iya. Artinya kalau kemudian ada sebagian masyarakat dari Israel yang juga terkena, apakah Anda bisa punya kendali terhadap army Anda? Ya, memang saya ada laporan juga bahwa memang sebagian yang tidak bersalah juga ternyata ada juga tuh. Kayak kemarin yang mau melaporkan saya ke polisi itu kan kebetulan memang pacarnya dia bukan anggota IDF, dan ternyata yang namanya netizen kan juga sempat nih jadi nyebar ke si pacarnya, ke keluarganya juga gitu. Makanya waktu itu saya sempat wanti-wanti ini nggak perlu untuk serang begitu. Karena apa ya? Karena nggak ada hubungannya. Kita cuma perlu untuk menyerang IDF, anggota propaganda, karena itu yang lebih efektif untuk melakukan pressure gitu, psychological. Mas, contoh julitin yang paling nggak enak gimana sih julitin orang apa tuh namanya awak IDF itu kayak apa? Bisa kasih contoh gitu? Contohnya dibilang baby killer gitu, terrorist, apalagi juga hujat-hujatan bahasa daerah gitu ya. Itu biasanya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Kebanyakan kita bahasa Indonesia, bahasa daerah. Sebagian ya setengah bahasa Inggris, setengahnya lagi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa daerah. Ataukah yang bahasa Inggris itu kebanyakan orang Malaysia, yang bahasa daerah itu orang Indonesia atau gimana? Kita juga banyak yang pakai bahasa Inggris. Oke, gitu ya. Dan itu ternyata mengganggu psikologi mereka. Mengganggu, betul. Ada efeknya memang. Jadi pokoknya kata-kata itu kata-kata kasar aja buat mereka gitu. Kata-kata kasar. Julid itu hanya artinya kata-kata yang membuat orang under pressure gitu. Under pressure. Dan ada juga memang kita punya dua cara gitu, yaitu cara persuasif dan cara trolling gitu. Gimana itu, Mas? Cara persuasif ya kita menyadarkan mereka, memberikan informasi bahwa ternyata bahwa kalian tuh biang masalah loh sebenarnya, bahwa kalian tuh yang melakukan genosida, terus melakukan berbagai kebohongan gitu. Itu yang disuarakan juga gitu.
Tetapi selain dari itu ada juga yang bentuk trollingnya yang berupa hujatan itu. Sejauh ini ya, kalau Mas lihat army Anda tuh bekerja itu, seberapa persen itu mendapatkan keberhasilan, dan keberhasilan itu apa itu? Efektif. Seberapa efektif dalam bekerja itu? Kalau kita melihat parameternya dari gembok akun itu 95%. 90%. Anggota IDF kan biasanya mereka jadi bangga gitu ya, mereka pamer, mereka lagi di Gaza nih, lagi bawa senjata gitu. Pas menghadapi netizen Indonesia, mereka jadi private account, jadi terbatas gitu, nggak bisa dilihat siapapun. Karena apa? Karena takut. Mereka nggak berani untuk menampilkan mereka lagi pakai seragam, tanteng senjata gitu. Jadi wah, takut nanti nih ada orang Indo datang nanti nyerang ini gue lagi kayak gitu. Tapi spamnya tuh, serangannya tuh kalau nggak salah juga nggak cuma di X atau di sosial media, kadang-kadang sampai di pesan WA-nya, kadang-kadang iya itu. Itu ngeliatnya gimana tuh Mas? Apa itu sudah melewati batas atau itu masih dalam batas yang wajar? Toh kan Mas ini kalau bahasanya ini pemimpin tertinggi lah, supreme leadernya, ayatullahnya Mas. Kim Jong Un dong itu. Ayatullah, julid fisabilillah. Gimana tuh Mas? Kalau Mas sebagai ayatullah nih ngeliatnya gimana nih? Apakah itu masih dalam batas wajar atau? Ya kan kembali lagi ke yang tadi bahwa saya nggak ngerti dengan pola pikir mereka nih, para IDF ini, karena mereka taruh nomor WhatsApp di bio mereka gitu, di bio Instagram, ya kan otomatis orang kita kan bisa dengan mudah dapat celah dari itu gitu. Ya jadi mereka juga sudah sadar bahwa data mereka pun publik kalau mereka menaruh di situ. Ya. Mas pernah nggak berpikir bahwa sebetulnya kalau IDF itu melakukan sesuatu ya sebetulnya karena mereka tentara, karena mereka itu di bawah perintah. Ya komando ya. Ada komandannya begitu. Ya itulah yang namanya menjadi tentara, tentu harus banyak menghadapi risiko dong. Itu menjadi risiko mereka. Mereka punya pilihan untuk melakukan pressure terhadap government mereka untuk menghentikan serangan ini. Tapi apakah mereka melakukan itu? Tidak kan? Jadi itulah mereka harus menghadapi segala risiko yang ada di lapangan, termasuk juga menghadapi netizen julid. Mas, yang terakhir aku kan ngikutin tweetnya Mas Grace nih. Kadang-kadang juga Mas Grace kan buat kayak fake account gitu, terus ngedeketin tentara Israel. Tuh bisa juga dapat informasi-informasi dari mereka gitu. Nah itu baru tadi itu gimana pagi tuh? itu. Ini strategi barunya nih. Itu strategi yang baru. Jadi kemarin memang baru kepikiran kita untuk melakukan serangan umum, kita akan melakukan 4 cara. Yaitu yang pertama kita bikin tag stand with Sirewel. Stand with Sirewel. Jadi maksudnya kita akan berusaha, sebagian dari kita, yang mau ikutan tagar itu seakan-akan menjadi mereka yang pro Israel. Jadi bikin DM ke IDF mereka gitu. Ini kami stand with kamu nih gitu. Jadi mereka merasa mendapat dukungan ketika mereka percaya, dan mungkin nanti mereka akan memberikan data pribadi mereka atau curhatan tertentu yang kemudian nanti bisa kita manfaatkan. Itu satu. Itu satu. Kedua, bikin fake account itu yang dimana ini berhubungan dengan baper berujung maut ya. Jadi tagarnya namanya baper berujung maut. Jadi kayak semacam fake flirting gitu loh. Jadi membuat akun palsu di mana di situ bisa itu berisi perempuan atau laki-laki gitu, yang pokoknya kayak dibuat cantik, dibuat ganteng gitu. Kemudian kita DM mereka gitu kan. Jadi kan mereka merasa berbunga-bunga nih gitu, diganjenin gitu kan. Nanti di situ ada informasi yang kita dapatkan, itu juga bisa jadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Yang ketiga dari 4? Yang ketiga mode VOC. Macam-macam ini ada VOC. Gimana tuh mode? Adu domba. Divide at Impera. Iya. Aku kira nyari rempah, Pak. Iya. Jadi ternyata setelah kita melakukan serangan ini beberapa minggu ini, ternyata orang Israel tuh paling risih kalau foto atau video mereka diedit seakan-akan mereka bela Palestina.
mereka paling risih dengan luar itu. biasa ini. Dan itulah sebabnya beberapa dari kita, gimana nih kalau kita bikin postingan nih para anggota IDF seakan-akan mereka bela Palestina, kemudian kita bikin akun fake itu, kemudian kita laporin ke petinggi mereka, ini ada pengkhianat nih mereka nih gitu. Beyond kalau salah bahasa anak saya tuh udah beyond lah nih caranya. Baru tadi baru ketiga ya Pak? Iya, Ketiga, mode yang VOC. keempat. Yang keempat terakhir kita pakai tagar permisi paket. Wih, ada permisi paket lagi. Apa nih? Ini maksudnya kita memberikan apa ya, kalau di kita istilahnya hacker lah. Oke. Nge-hack gitu. Baik itu mengirimkan pesan phishing gitu, virus gitu kan terhadap anggota IDF. Ya. Mas, kalau Mas melakukan itu semuanya, instruksi itu diberikan dalam bentuk seperti apa? Apakah melalui bawah tanah atau secara terbuka? Kalau terbuka, mereka akan tahu juga. Lewat tweet, pakai bahasa yang kita alay-alaikan dan kita ganti-ganti. Kira-kira orang Malaysia ngerti gak itu? Mungkin ngerti sih, karena kan bahasa kita nggak jauh beda. Seperti yang kemarin disampaikan di ini ya di Twitter. Untuk Israel aku ganti jadi si rewel gitu ya. Terus, gitu. Ada kode-kodenya nih Mas. Ya. Terus IDF aku ubah jadi halo dek. Agak bahaya ya. Jadi Kode-kodenya. halo dek si rewel berarti tentara Israel. Oh gitu. Kira-kira orang-orang IDF paham gak dia? Enggak sih, paling mungkin ada sebagian dari kita yang orang Indonesia yang cepu mungkin bisa aja, tapi mungkin nggak akan terlalu ini sih. Ya. Menarik banget ya Pak De. Ya. Ini ceritanya. Tapi ini menarik, memang serangan-serangan semacam ini menarik. Tapi yang jadi pertanyaan saya, apakah Mas akan memperluas yang namanya army ini menjadi internasional? Belum tahu Mas, belum kepikiran. Siapa tahu bisa segede arminya BTS kan? Ya. Sama sekali belum kepikiran sejauh ini. Kenapa nggak dipikirkan dari sekarang, Mas? Karena memang waktunya adalah sekarang. Karena kita melihat dari perkembangan di lapangan. Karena bisa aja nanti di lapangan gencatan senjata semakin ini kan, semakin diperpanjang, terus akhirnya perang sudah ditutup ya, terus army ini kan perlu diubah lagi ininya, tujuannya kemana kayak gitu. Jadi memang frame waktunya terbatas sehingga kita harus melihat dulu juga dengan perkembangan di lapangan seperti apa kayak gitu. Jadi ini kalau misalnya tujuan sudah tercapai, misalnya sudah tercapai perdamaian, walaupun dalam pendapat aku pribadi sih perdamaian pasti temporary lah. Pasti temporary. Mas akan berhenti nih? Belum kepikiran untuk berhenti, tapi mungkin cara kita akan berubah. Ya, gitu. Ya. Jadi maksudnya Bro Gary tadi bahwa urusan Palestina ini nggak akan selesai dalam waktu dekat, Mas. Ya, mungkin masih panjang. 5 tahun is too short. Masih panjang. Artinya, Mas sebagai komandan tertinggi, ayatullahnya julid fisabilillah ini harus pikirkan nih. Ketika keadaan berubah, maka yang namanya army ini mau dirubah jadi apa itu? Katakanlah besok itu terjadi gencatan senjata. Bagian utara dari Gaza itu hilang. Apa yang akan dilakukan kira-kira? Kalau misal dengan skenario seperti tadi, tentu kita akan melakukan penolakan terhadap itu gitu. Dan tentu komunitas internasional dengan cara seperti itu pun juga menolak, karena itu kan bertentangan dengan solusi dua negara tadi. Dan tentu skenario kita pun juga berubah nanti, narasinya kemana gitu kan. Tentu seperti yang tadi Pak D bilang kan juga bahwa result dari perang ini juga unpredictable. Begitu juga dengan army kita pun juga unpredictable ke depannya bagaimana. Mas sendiri bergerak sendiri sebagai komandan atau ada wakil komandan dan ada struktur yang rigid atau tidak itu? Kalau struktur hierarki nggak ada, cuman memang ada beberapa komandan lain gitu ya istilahnya yang turut membantu dengan cara yang lain gitu. Ngomong-ngomong, Mas masih bisa tidur nyenyak setiap malam? Kalau tidur ya tidur nyenyak ya memang biasanya sih enggak. Kenapa Maupun di hari biasa juga biasanya enggak gitu. Kenapa enggak gitu?
Karena memang berhubungan dengan di luar ini ya, di luar konteks Gaza memang lebih berhubungan ke apa ya kehidupan lah, mulai dari pekerjaan gitu, yang lain. Sebenarnya bukan yang sifatnya ke arah konflik ini, lebih ke personal sebenarnya. Oke Pak De, ini menarik banget cerita-ceritanya. Iya. Jadi dapat insight baru lah soal bagaimana cara kita mendukung Palestina nih. Caranya Mas Grace ini kalau menurut aku caranya nih antara kreatif di ujung jurang nih Mas. Kalau bahasa anak sekarang nggak bahaya salah itu. Iya. Emang keberaniannya luar biasa. Iya. Dan saya kira memang perang dengan antara Israel dengan Palestina atau dengan Hamas ini memang sebetulnya bukan hanya urusan tentara, tapi juga melibatkan manusia yang begitu banyak karena urusan kemanusiaan, dan yang juga tidak pernah terbayangkan bahwa ini adalah perang di dunia maya. Semuanya itu sama nilainya, dan semuanya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kalau boleh beberapa pertanyaan terakhir, kedepannya dalam beberapa hari ke depan, apakah Mas masih memiliki rencana-rencana yang rahasia yang tidak boleh dibocorkan? Oh jelas. Masih punya rahasia? Masih ada. Ada classified-nya nih. Iya. Jadi kita lihat skenario kedepannya bagaimana, kita akan melakukan ini. Kalau misal skenernya ini, kita akan melakukan itu. Mantap. Kita lihat kedepannya gimana ya. Itu. Jadi langkah-langkah caturnya udah dipikirkan ya. Kita mau kemana ya. Kalau gitu ini udah menarik banget ya Pak Di, kita udah di penghujung pembicaraan sama kita terima kasih Mas Grace. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, tetap bertempur. Bertempur di jalan kebenaran, di jalan Allah ya. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Ade Aji sama Bang Geri nih sudah menyempatkan waktu dan mengundang. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi army yang lebih internasional, tidak hanya 2 negara, tapi lebih besar lagi, sehingga pressure-nya bisa menjadi lebih kuat. Dan kalau aku pengen sih, semoga gerakan tetap sincere gitu, tetap untuk membantu, tetap untuk melihat sisi kemanusiaannya, tetap tulus lah ke depannya. Makin banyak army-nya, bisa jadi Mas Grace ini juga bisa ditumpangi oleh kepentingan tertentu ya. Hati-hati. Bisa, tapi tidak. Hati-hati. 2024 kan ada pemilu di AS. Oke. Ya pasti teman-teman Kumparan nungguin episode selanjutnya dari Deep Talk. Ya, jadi dunia internasional tidak pernah sepi. Karena itu tunggu selalu Deep Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.